Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala habibina syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاستعانة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء لله ودلالة على الخير لابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع الخير والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه وصاحب شرها من إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أنفال sampai apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna sifatul ma'ani minha ma la yata'allaqu aslan wa hiya al-hayatu wa minha ma yata'allaqu ta'til wa huwa al-qudratu wal irada bina'an ala ma huwa al-mukhtar min anna at-takhsis ta'til wa minha ma yata'allaqu inkishaf wa huwa al-ilm was sama' wal basar wa minha ma yata'allaqu dilalah wa huwa al-kalam kama yu'lamu man tatbi'ahu kalamul musannif fatalahhoso anna laha binisbati lidzalika aqsaman arba'ah. Tahuilah bahwa sungguhnya sifat ma'ani, di dalam sifat ma'ani ada 7 sifat. Yang 7 sifat itu diantaranya ada yang tidak punya ta'aluk sama sekali. Ada yang asli nggak punya ta'aluk, ada yang punya ta'aluk. Yang nggak punya ta'aluk sama sekali itu sifat hayat, hanya 1. Sementara sifat yang lainnya semuanya punya ta'aluk. Makanya kudrat wal iradat ini kedua-duanya muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Di antara sifat yang punya ta'aluk itu kudrat dan iradat. Nah, yang enggak punya ta'aluk di antaranya apa? Hayat. Itu enggak punya ta'aluk. Wa minha, dan di antara sifat ma'ani pula ma ya ta'allaku ta'alluqan ta'thir. Punya ta'aluk dengan ta'aluk ta'thir. Apa ta'thir itu? Memberi pengaruh atau menimbulkan pengaruh, menimbulkan hasil, menimbulkan bekas. Apa yang ta'aluknya menimbulkan pengaruh atau bekas? Namanya sifat kudrat dan iradat. Binaan alama huwal mukhtar min anna tahsis ta'thirun. Ini pendapat mengambil dari pendapat yang mengatakan
bahwa iroda itu juga ta'aluk taksir, artinya sifat yang berurusan sama penciptaan sesuatu, nanti digandengkan kudrat ya taksir, iroda juga taksir dalam urusan dua-duanya menciptakan. Kan ada yang mengatakan dipisah. Oh, iroda bukan, iroda kerjanya apa? Tahsis, menentukan. Kalau kudrat baru taksir. Makanya nanti dari perbedaan ini ada sering orang ngomong, oh ini enggak di kudrat tapi di irodat. Gerak diam itu di kudrat enggak? Barat timur di kudrat enggak? Atas bawah di kudrat enggak? Maka yang demikian akan memisahkan antara kudrat dan irodat. Tapi pendapat yang dipilih itu tidak demikian. Jadi kalau katakan gerak diam diciptakan enggak? Diciptakan. Barat timur diciptakan enggak? Diciptakan. Walaupun nanti yang menciptakannya kudrat atau irodat dalam ta'aluk. Tapi kedua-duanya disebut ta'aluk taksir. Ada pula ta'aluk yang lainnya lagi, yaitu ta'aluk inkisyaf, yaitu tersingkapnya sesuatu. Di antara ta'aluk yang punya ta'aluk inkisyaf itu ada ilmu, ada sama, ada basor. Ini tiga sifat ini ta'aluknya sama, yaitu inkisyaf, tersingkapnya sesuatu. Atau dalam bahasa sekarang mendeteksi. Kerjanya mendeteksi, ilmu mendeteksi segala sesuatu. Kalau sama basor hanya perkara yang wujudi, bukan perkara yang selainnya wujudi. Kalau ilmu yang adam ya dideteksi, yang wujud juga dideteksi. Kemudian yang terakhir ada ta'aluk dilalah, namanya ta'aluk menginformasikan, memberi informasi, atau ta'aluk dilalah menunjukkan sesuatu. Apa itu? Yaitu ta'aluk kalam. Sifat kalam. Sifat kalam itu ta'aluknya apa? Kerjanya apa? Kerjanya menunjukkan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Kama yu'lamu man tatabi'a kalamal musannif. Sebagaimana yang dipahami dari kalamnya musannif 7 sifat itu, maka kesimpulannya bahwa pada sifat ma'ani itu ada 4 macam ta'aluk. 1, ta'aluknya taksir. Yang kedua, ta'aluknya inkisyaf. Yang ketiga, ta'aluknya dilalah. Yang keempat, tidak punya ta'aluk. Jadi ada 4 macam. 1 sifat nggak punya ta'aluk, dan sifat yang lainnya punya ta'aluk. Nanti akan kita bicarakan secara rinci di tiap-tiap sifat. Apa ta'aluknya sifat-sifat yang punya ta'aluk. Terus? Bijami'il mungkinan. Kata al-musannif, ta'aluk kepada seluruh perkara yang mungkin. Ail umur allati yajuzu wujuduha wa adamuha. Karena mungkin di sini memiliki arti perkara-perkara yang boleh adanya wa adamuha, dan ketiadaan perkara tersebut pun dihukumin boleh, jaiz. Bihaitsu yastawi ilaiha nisbatul wujud wal adam. Dengan gambaran sekiranya sama antara nisbat wujud, nisbat ada dan tiadanya perkara tersebut hukumnya sama. Baya min kubailil mungkin bil imkan khos, yakni perkataan mungkin di sini mengarah kepada mungkin yang khos. Bab ada mungkin yang am. Apa? Wa wasalbud dharuri bi ma'nal wujub anit tarfaini. Aitar fil muwafiq limana taqad bihi wa tarfil mukhalif lahu. Yakni mungkin yang khos ini adalah istilah mantikiyahnya itu salbud dharuri bi ma'nal wujub anit tarfaini. Mau kita hukumi dari 2 arah, itu memiliki muatan yang sama, memiliki muatan hukum yang sama. Aitar fil muwafiq limana taqad bihi, yakni mau dari arah hukum tetapnya perkara tersebut
ketika dinisbatkan sama perkaranya, wa tarful mukhalif lahu, ataupun hukum nafi daripada perkara tersebut. Seperti contoh fa idza qulta Zaidun maujudun bil imkan khas. Ketika kamu mengatakan Zaidun maujudun, si Z itu ada bil imkan khas, dari sudut pandang mungkin yang khusus. Karena makna memiliki arti Z ada itu kan mungkin. Itu artinya ana tarful muwafiq limana taqad bihi, yakni sudut pandang Z maujud itu dari arah yang tetap, wahwa tubutul wujud lahu, yakni ketika mengatakan wujud itu dinisbatkan kepada Zaid, maka hukumnya laisa biwajib, bukanlah sesuatu perkara yang wajib. Z maujud, Z itu ada, itu hukumnya bukan wajib. Wakada tarful mukhalif, begitupun dari arah sudut pandang sebaliknya. Limana taqad bihi wa huwa adamu thubutin lahu, seperti mengatakan Z itu tidak ada, itu pun laisa biwajib. Inilah yang dalam bentuk arti mungkin yang husni demikian. Terus kudrat wal iradat muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Kudrat iradat itu ta'alluq pada semua perkara yang mungkin. Ya, nyambung ini. Semua perkara yang mungkin. Saya seminggu ngaji keliling sono-sono, ketemu kawan-kawan sono-sono. Semua kawan yang saya jumpai rata-rata mengatakan Tuhan itu kuasa bikin perkara yang mustahil. Kalaupun mustahil, Tuhan kuasa bikin. Kenapa? Tuhan kuasa. Masa nggak kuasa bikin yang mustahil? Berarti lemah dong kalau nggak kuasa. Ta'rif yang kita pegang, akal yang normal, akal yang nggak konslet, yang akalnya normal jalannya, cara berpikirnya sehat, maka akan bisa memutuskan bahwa yang bisa diciptakan oleh Allah hanya perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Perkara itu ada 3 yang akal temu: wajib, mustahil, jaiz. Wajib dan mustahil ini bukan urusannya kudrat dan irodat. Kenapa? Wajib itu yang bagaimana? Perkara yang tidak pernah tiada. Kalau mustahil, perkara yang tidak pernah adalah. Perkara yang tidak pernah tiada berarti dia sudah ada. Perkaranya ada terus. Lah ngapain diciptakan lagi? Perkara yang tidak pernah ada, bagaimana mau diciptakan jadi ada? Jadi wajib dan mustahil ini bukan urusannya kudrat dan irodah. Jangan pernah mengatakan Allah tidak. Allah itu kalau tidak bisa bikin yang mustahil berarti Allah lemah. Ini enggak urusan, enggak ada hubungannya. Kamu salah berpikir kalau begitu. Maka pendapat kamu itu akan sama dengan pendapatnya orang-orang Nasrani. Makanya saya kemarin keliling-keliling, saya ada beberapa ustadz yang saya ganti labelnya, maksudnya dari label ustadz saya ganti label pendeta. Dari label ustadz saya ganti label pendeta. Kenapa? Kamu buka di YouTube coba. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kuasa menjadikan segala sesuatu. Coba buka di YouTube. Yang keluar nanti pendeta semua yang ngomong begitu. Hingga pendeta mengatakan Tuhan itu kuasa bikin anak. Padahal anak bagi Tuhan hukumnya mustahil. Kenapa? Kan Tuhan kuasa. Kalau dia mau bikin anak, bisa saja dia bikin. Hingga bikin anak pun dia bisa. Maka ini berlebihan namanya. Kalau nggak bisa gimana? Oh, nggak mungkin lah. Lemah dia berarti mustahil.
Ini bukan pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Kita nggak punya pendapat demikian. Kita punya pendapat Allah hanya menciptakan semua perkara yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi. Di Quran kan dikatakan ada dua kalimat lam yalid walam yulad. Dua-duanya lam. Lam yalid tidak butuh anak. Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Kalau lam yang punya artinya tidak diperanakkan, punya mana lam apa itu? Maknanya mustahil. Kalau lam yang punya satu punya makna mustahil, maka lam yang awal juga maknanya mustahil. Mustahil Allah punya anak, begitu dong. Dan mustahil Allah diperanakkan. Bukan, oh kalau punya anak bisa saja. Gimana sih? Kalimatnya dimustahilkan dalam makna ayat itu dikatakan bisa saja kalau Allah mau bikin. Ini kekeliruan berpikir namanya. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya begitu, apalagi ustadz, labelnya kamu ganti. Bisa, apa aja bisa. Tanya lagi, Tuhan bisa nggak batuk-batuk gitu? Bisa saja kalau Tuhan mau. Ini kan ruwet. Jadi cara mikirnya kebablasan tentunya. Kalau kuasa itu kuasa apa saja kuasa. Ini nggak ngerti batasannya, nggak ngerti stakatnya. Ini rusak. Ini banyak di antara orang Islam yang punya paham seperti ini. Kenapa? Nggak ngaji. Nggak ngaji perkara mungkinat. Nggak ngerti perkara yang mungkin terjadi. Perkara yang jadi ta'aluknya kudrat itu apa? Kamu nggak ngaji ini, mesti rusak iman kamu. Mesti rusak pemikiran kamu. Kamu akan mensifati Allah dengan sifat yang nggak layak bagi Allah. Apa? Punya anak, punya istri. Kalau Tuhan mau, bisa aja Tuhan bikin istri. Nah, terus buat apa? Ya terserah Allah, terserah Allah. Ini pikiran soak itu begitu, konslet pikirannya. Nah, mestinya dari awal sudah diketahui Allah itu esa. Kita sudah bahas sifat ma'ani nih, sudah bahas sifat wahdaniyah. Allah tidak butuh segala sesuatu, dia esa. Allah nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh. Ini kalau dikatakan, oh, kalau Allah mau bisa aja bikin anak, bikin istri, ini kekeliruan pemikiran. Nah, terus kita bicara yang bisa dita'aluki kudrat itu hanya mungkin. Nah, sekarang cara bedainnya gimana? Ini mungkin atau mustahil atau wajib. Nah, cara membedakannya gimana? Ulama bikin metode, bikin rumus. Gimana caranya merumuskan ini perkara ini mustahil atau perkara jaiz atau perkara wajib. Apa rumusannya? Kata ulama, maka rumusannya dengan menggunakan istilah namanya salbun daruroh bimakna wajib. Tidak wajib yang maknanya nanti wajib. Ini mulai mumet ini. Kalau mau pasang koyok bikin. Kalau mau diikat pakai ikat. Jadi yang namanya mungkin itu seimbang. Mungkin derajatnya perkara yang boleh ada dan perkara yang boleh tiada. Dua perkara ini seimbang. Digambarkan sama kayak apa? Kayak timbangan. Timbangan itu timbangan emas. Pernah lihat? Timbangan emas. Pernah beli emas? Enggak. Cuma bikin donat melulu, enggak pernah beli emas. Mahal, Beb. Timbangan emas itu dua sisinya seimbang. Maka digambarkan perkara yang seimbang ini tidak mungkin bisa naik atau turun dengan sendirinya. Wujud dan adam digambarkan dua perkara yang seimbang.
dua-duanya wujudnya bisa diciptakan, tiadanya juga bisa diciptakan. Maka disebut dua-duanya dalam keadaan seimbang. Kalau keduanya itu mau disifatkan kepada sesuatu, maka ketika kita ngomong sesuatu seperti contohnya Zaid wujud. Zaid ini kan tadinya seimbang. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Kita ini sekarang ada, dulunya nggak ada. Berarti adanya kita itu sama dengan ketiadaannya kita. Artinya sama dari arah boleh munculnya. Wujudnya boleh muncul, adamnya juga boleh muncul. Kalau kamu sudah tahu Zaid itu keadaannya seimbang dengan adamnya, ketika Zaid dimunculkan, Zaid wujud, Zaid disebut ada, maka akal akan menghukumi, oh adanya Zaid itu enggak wajib. Adanya Zaid tidak wajib. Kalau adanya Zaid dikatakan tidak wajib, maka tiadanya Zaid juga tidak wajib. Zaid itu ada loh, oh enggak wajib. Zaid itu tidak ada loh, juga enggak wajib. Berarti dua sisi ditetapkan dalam keadaan tidak wajib. Sama saja ngomong Zaid itu tidak wajibnya itu hukumnya wajib. Adanya tidak wajib, tiadanya juga tidak wajib. Berarti tidak wajib bagi keadaan Zaid itu wajib. Nyambung nggak? Gelas gerak. Kalau kamu suruh ngukumin gerak apa? Geraknya pada gelas itu hukumnya apa? Gelas bergerak hukumnya apa? Wajib atau tidak wajib? Hah? Tidak wajib. Gelas diam hukumnya apa? Tidak wajib. Berarti gerak dan diam pada gelas hukumnya apa? Tidak wajib. Tidak wajibnya wajib bagi gelas. Artinya dua perkara itu semuanya boleh terjadi pada si gelas. Gerak ya boleh, diam juga boleh. Berarti gelas itu bukan wajib gerak atau gelas wajib diam, bukan. Gelas itu ya gerak ya nggak wajib, diam juga nggak wajib. Berarti tidak wajibnya pada si gelas itu wajib. Wajibnya maksudnya dua-duanya dalam keadaan sama. Sama-sama nggak wajib. Sama aja ngomong begini. Wajib jaiznya gitu loh. Ini tak sebul ndak sih? Jadi tidak wajibnya itu wajib sama siapa? Harus jaiz. Wajib jaiz, begitulah. Perkara yang kedua sisinya itu dihukumi wajib jaiz, maka perkara itulah yang diciptakan oleh Allah. Gitu loh. Yang dua sisinya sama-sama jaiz. Ada ya jaiz, tidak ada juga jaiz. Maka perkara yang ketika akal berpikir ketemu hukumnya seperti itu, maka perkara itulah yang bisa diciptakan. Gerak wajib, gerak tidak wajib, diam tidak wajib. Berarti keadaan keduanya pada gelas itu tidak wajib. Maka berarti wajib jaiznya atau wajib tidak wajibnya. Maka perkara yang demikian namanya perkara yang diciptakan. Atau disebut lain namanya mungkin khos. Mungkin yang khusus. Kalau saya katakan begini, bertempat pada gelas hukumnya apa?
bertempat pada gelas hukumnya apa? Wajib. Tidak bertempat pada gelas hukumnya apa? Tidak wajib. Rumusnya cuma dua, wajib dan tidak wajib. Untuk memutuskan ini mustahil atau ini jaiz atau ini wajib, rumusnya pakai dua ini, wajib atau tidak. Tidak wajib itu apa? Bisa mustahil, bisa jaiz, begitu loh. Gelas bertempat hukumnya apa? Wajib. Gelas tidak bertempat tidak wajib. Maka dua sisi nggak sama. Satu sisinya wajib, satu sisinya enggak. Berarti perkara itu tidak bisa diciptakan. Begitu loh. Jadi kamu nggak usah pusing. Ini apa ini? Nggak usah pusing. Ini pokoknya nggak bisa diciptakan. Kenapa? Dua sisinya nggak ketemu makna yang sama. Yang bisa diciptakan harus sama dari kedua sisinya. Adanya yang nggak wajib, tidak adanya, maka itu bisa diciptakan. Nyambung para kowe. Begitupun kamu bisa ambil contoh yang lainnya. Kamu cek yang lainnya apa saja. Manusia sakit, hukumnya apa? Tidak wajib. Manusia sehat, tidak wajib. Maka kedua sisinya sama-sama tidak wajib, maka itu bisa diciptakan. Berarti keduanya sama-sama tidak wajib. Sehatnya nggak wajib, sakitnya nggak wajib. Berarti dihukumi tidak wajib punya makna apa? Tidak wajib kalau sama dua sisinya namanya jaiz. Lah mungkin yang kedua sisinya sama namanya mungkin host. Mungkin yang kedua sisinya ini nggak sama namanya mungkin am. Jadi ada mungkin am, mungkin host. Asalnya mikirnya gimana sih? Oh, asalnya mau menghadapi orang-orang yang mengatakan mungkin saja Tuhan bikin anak loh. Dimasukkan kelompok mungkin. Mungkin saja Tuhan bikin istri. Mungkin saja Tuhan bikin gerak dan diam bareng. Mungkin saja Tuhan bikin jirim nggak menempat. Ketika itu semua dimasukkan kelompok mungkin, maka kita kategorikan itu namanya mungkin. Mungkin yang nggak bisa diciptakan. Lah, mungkin yang bisa diciptakan namanya mungkin host. Nah, gimana cirinya? Cirinya dua sisinya ketemu makna yang sama. Sama-sama nggak wajib. Wujudnya nggak wajib. Tiadanya juga nggak wajib. Ketika dua sisinya sama-sama nggak wajib, maka dia disebut namanya mungkin host. Maka itulah mungkin yang masuk dalam ta'aluknya kudrat irodat. Mungkin yang bisa diciptakan. Terus فإذا قلت الله موجود بالإمكان العام كان المعنى أن الترك المخالف وعدم ثبوت الوجود له تعالى ليس بواجب وأما الترك الموافق وهو واجب هنا وإنما لم يصح إرادة الإمكان العام هنا لدخول الواجبات في الممكنات حينئذ مع أن كلا من القدرة والإرادة لا يتعلق بها كما لا يتعلق بالمستحيلات ولا يلزم من عدم تعلق القدرة بهما عجز لأنه لأنهما ليس من وظيفتها ولأن لو تعلقت بهما لزم الفساد إذ يلزم عليه تعلقها بإعدام الذات العالية وبسلب الألوهية عنها ونحو ذلك وبهذا يعلم سقوط قول بعض المبتدئة إن الله قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا وكأن أخذ هذا من قصة إبليس مع إبليس وهو أن إبليس كان يحيط حلة وهو يقول في دخول الإبرة وخروجها سبحان الله والحمد لله
فجاء إبليس في سورة إنسان بقشرة بيضة ودير بقشرة فاستقة وقال هل الله أن يجعل للدنيا في هذه القشرة فقال الله يقدر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة أي خرجها ونحس إحدى عينيه فصار أعول قال بعضهم وأرجو أن تكون اليمنى واختار نحس إحدى عينيه ليطفئ نور بصره كما أراد أن يطفئ نور الإيمان فإن الجزاء من جنس العمل ووجه الأخذ أنه توهم أن مراد إدريس أن الله يقدر أن يجعل الدنيا بهيئتها التي هي عليها في القشرة المذكورة بهيئتها التي هي عليها مع أن هذا مستحيل لاستحالة اجتماع الأجسام الكثيفة في حيز واحد وليس هذا مراد بل المراد أن الله يصغر الدنيا جدا ويكبر القشرة كذلك ويجعل هذه في هذه وهذا ليس بمستحيل وإنما لم يصلح له إدريس بذلك لأنه سائل متعنه قبح الله. Terus sekarang bicara mungkin am, tapi mungkin khos, dua sisinya sama-sama nggak wajib. Nah sekarang bicara mungkin am. Contohnya apa mungkin am? Kamu mengatakan perkataan seperti Allah itu maujud, Allah itu ada. Hukumnya apa? Wajibun. Kalau dikatakan mukhalifnya, sebaliknya Allah itu tiada. Hukumnya apa? Laisa biwajibin. Enggak wajib. Allah itu ada, hukumnya wajib. Kalau Allah enggak ada, enggak wajib. Maknanya enggak wajib apa? Mustahil. Nah, perkara yang dua sisinya enggak sama, keputusan hukumnya enggak sama, satunya wajib, satunya enggak wajib, maka ini namanya mungkin am, gitu loh, bukan mungkin setelah mungkin amnya bagaimana? Mungkin yang tidak dita'aluki oleh kudrat dan irodat. Kalau sampai kamu mengatakan bahwa Allah itu bisa menciptakan yang wajib atau bisa menciptakan yang mustahil, maka kamu sama saja mengatakan Allah itu ya bisa saja meniadakan dirinya sendiri. Makanya kemarin begitu. Kita sudah kehabisan cara ini. Saya ngomong, bisa nggak Allah bikin anak? Bisa. Bikin istri? Bisa. Bikin benda nggak menempat? Bisa. Bikin benda gerak diam? Bisa. Bisa semua. Masya Allah. Ini bagaimana caranya? Terakhir jurusnya apa? Bisa nggak Allah meniadakan dirinya sendiri? Oh ya nggak bisa. Oh berarti ada yang Allah nggak bisa. Artinya dia nggak mau ngakuin kalau ada yang nggak bisa diciptakan. Dia yang mau mengakui Allah itu bisa bikin semuanya. Ketika kita sudutkan pada bisa nggak Allah bunuh diri, meniadakan dirinya? Oh ya nggak bisa. Nah berarti kamu harus ngakui sekarang ada yang tidak bisa diciptakan. Gitu loh. Bukan berarti lemah, tapi itu perkaranya mustahil. Bukan kalau Tuhan nggak bisa berarti lemah. Nggak begitu. Kamu nggak boleh. Kalau ada perkara mungkin Tuhan nggak bisa bikin, itu baru lemah. Tapi kalau perkaranya wajib dan mustahil, tidak bisa dibikin, bukan lemah. Bagaimana sih? Itu loh. Karena perkaranya bukan perkara yang bisa diciptakan. Maka dijelaskan di sini. Kalau sampai kamu katakan Allah itu nggak bisa bikin anak, terus kamu katakan lemah, berarti kamu tidak mengetahui status atau ta'aluknya kudrat.
Kamu hanya tahu Allah itu maha kuasa tanpa tahu apa yang kuasa diciptakan. Maka dijelaskan di sini. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqani bijami'il mungkinat. Quran yang ngomong innallaha ala kulli syai'in. Syai'in itu enggak jelas. Bacanya kamus, Allah bisa bikin segala sesuatu. Itu segala sesuatu itu apa saja. Mestinya diperincikan, oh yang dimaksud segala sesuatu itu mungkin khos. Atau hanya perkara mungkin. Bukan semua. Wajib bisa, mustahil bisa, jaiz bisa. Ya konslet otaknya itu namanya. Itu enggak normal otaknya begitu. Ini kalau ini berasal dari kelompok-kelompok di luar ahli sunnah, maka dia bukanlah pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari dalam pemikirannya. Makanya banyak, kayak Ibnu Hazm, orang ahli fikih. Kitab-kitab fikihnya banyak, orang-orang Qadariyah. Nulis kitab, satu kitab isinya apa? Kalau Allah tidak bisa bikin anak, dia lemah. Wah, ini bahaya. Ini. Berarti dia menganggap Allah itu bisa bikin segala sesuatu. Jadi caranya untuk memutuskan ini bisa dibikin atau ini tidak bisa dibikin. Rumusnya yang diberikan Imam Sanusi pakai 2 rumus. 1 dengan kalimat wajib. 1 dengan kalimat tidak wajib. Salbun darurah. Kalau 2 sisinya ketemu salbun darurah tidak wajib, maka berarti itu jaiz dan itu bisa diciptakan. Tapi kalau 2 sisinya nggak ketemu salbun darurah, satunya wajib, satunya nggak wajib, maka itu bukan perkara yang bisa diciptakan. Bisa jadi itu mustahil, bisa jadi itu wajib. Seperti contoh, anak bagi Allah hukumnya apa? Tidak wajib. Begitu loh. Tidak ada anak bagi Allah wajib. Berarti 2 sisinya nggak sama. Maka itu nggak bisa diciptakan. Gitu loh. Harus rumusnya pakai itu. Ini kalau mau rumus yang gampang. Yang disusun oleh Imam As-Sanusi. Jadi nggak bisa kita mengatakan Allah itu kalau nggak bisa bikin yang mustahil. Maka dia lemah. Nanti kamu sama saya mengatakan Allah itu bisa meniadakan dirinya sendiri atau Allah bisa meniadakan ketuhanannya sendiri. Maka itu mustahil. Kenapa? Karena makna ketuhanan harus tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau ketuhanan bisa ditiadakan, ya berarti bukan Tuhan. Bagaimana itu jadi Tuhan? Jadi hati-hati kamu atas perkataan orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan Allah itu bisa bikin anak. Kalau nggak bisa bikin anak, maka dia berarti lemah. Kalau ada yang ngomong begitu, labelnya kamu ganti. Dulu kalau kita di sekolah, sering kalau teman kita ngadep sono, kita bikin tulisan, tempel di belakangnya. Nah, dia jalan aja nggak tahu. Hah? Di belakangnya sudah ada label setan ya. Hah? Unyil ya. Kasih label maksudnya. Nah itu kalau ada kiai ngomong kalau Allah nggak bisa bikin anak berarti dia lemah, kasih label apa? Pendeta. Nah, suruh kumpul di jangan di musola gitu. Ini batasan yang harus kita tahu. Terus ada satu kisah kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Idris alaihi salam. Satu hari Nabi Idris alaihi salam itu hari-harinya Nabi Idris itu jahit. Dondomi loh, masukin benang, subhanallah, tarik alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu tiap masukin kalau 1 bantal berapa zikirnya itu? Jahit aja isinya zikir. Nah, kalau kamu kan kedumul setan. Begini aja nggak bisa beli. Kapan bisa beli yang bagus? Jahit nggak kelar-kelar. Kita kan kedumul doang isinya.
Enggak zikir, enggak apa. Nabi Idris enggak dipakai zikir, ya Allah subhanallah. Artinya apa? Ini enggak bisa masuk sendiri, enggak bisa keluar sendiri. Hanya engkau ya Allah yang menjadikan, engkau yang menolong. Ini dia zikir. Kalau istri kamu pakai cabai lah. Satu cabai potong subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu masakannya enaknya loh. Tapi kalau motong cabai sampai aduh, uang bisa kurang, kapan lengkapnya, kapan beli gelangnya kalau begini, itu biarpun resep dari Amerika, no? Wes nggak jelas rasanya itu. Nabi Idris ketika lagi duduk sambil jahit, dondomin, terus ada iblis datang. Iblis datang dalam rupa manusia. Dia bawa cangkang telur. Telur yang sudah dibuka, jadinya apa? Cangkang. Dibawa cangkang itu menghadap Nabi Idris. Setelah ketemu, Nabi Idris tahu ini iblis. Nabi kan nggak bisa ditipu. Kalau ente ketipu, asal lihat pakaiannya mentereng, wah ini kayaknya anak buah Pak Jokowi ini kayaknya. Lihat penampilannya sudah lain. Nabi Idris nggak ketipu, begitu datang bawa cangkang, apa kata dia? Nabi, saya mau nanya, Allah kan maha kuasa. Bisa nggak Allah itu memasukkan bumi yang gede ini ke dalam cangkang telur? Ini ngimpi apa iblis ini? Bisa nggak Allah masukin bumi yang gede ini ke dalam cangkang telur? Apa kata Nabi Idris? Sambil jahit. Kalau memasukkan begitu, ini walaupun ke lubang jarum, bisa goblok kamu. Sambil dicolok satu matanya. Maka iblis buta sebelah matanya sampai sekarang. Dicolok sama Nabi Idris. Dalam riwayat nggak ngerti mata yang kanan atau yang kiri. Yang penting dicolok matanya. Apa kok dicolok matanya? Kenapa? Mata itu bagaikan cahaya kita untuk bisa melihat segala sesuatu. Maka sama dengan ilmu. Kalau sampai ilmu itu sudah tertutup, sama kayak kamu nggak punya mata, nggak punya penglihatan. Maka nggak perlu dijelaskan kepada iblis. Bagaimana sih kok Allah itu bisa memasukkan bumi ke dalam cangkang. Bahkan ke dalam lubang jarum pun bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah itu namanya bukan kecil. Kalau lubang jarum yang kecil itu atau cangkang telur yang kecil itu dimasukin bumi yang besar, hukumnya apa? Mustahil, tidak mungkin terjadi. Bisa nggak Tuhan bikin? Ya nggak bisa. Begitu loh. Wong barang gede dimakan ke yang kecil, ya nggak bisa. Kok Nabi Idris ngomongnya bisa? Yang dimaksud Nabi Idris bisa, Allah bisa membesarkan cangkang telurnya segede bumi, terus buminya dimasukkan, kan bisa. Kan tanyanya begini, bisa nggak Allah masukin bumi ke cangkang telur? Ya bisa. Kalau cangkang yang kecil ini ya nggak bisa, gitu loh. Jangan tertipu sama pertanyaannya. Tanyanya apa? Allah bisa nggak masukin bumi ke dalam cangkang telur? Ya bisa. Digedein aja cangkangnya, kecilin buminya, udah selesai. Atau bikin jarum yang gedenya lubangnya selubang bumi, nah buminya masukin, kan bisa selesai. Kalau ngomongnya bisa nggak Allah memasukkan bumi ke lubang yang kecil ini? Oh ya nggak bisa. Nggak bisa itu maknanya bukan lemah, bukan. Jangan diartikan berarti Tuhan lemah kalau nggak bisa. Oh itu dangkalnya pikiran kamu. Sama aja orang begini,
ada orang pakai silet buat nyukur kumis. Kalau buat nyukur kumis bisa pakai silet? Bisa. Terus siletnya buat motong pohon, bisa? Terus ngomong siletnya nggak tajam, kan repot. Kan nggak nyambung ini. Tadi buat nyukur kumis tajam bisa. Sekarang buat nyukur pohon bukan nggak tajam, itu bukan kerjanya. Kalau pohon pakainya geraji, senso itu mesin ren. Nah kalau geraji buat nyukur kumis bisa? Bisa, tapi kamu nggak cukuran lagi besok. Asing kita kabeh. Udah sekali itu doang cukurnya udah, besok nggak cukur lagi. Jadi jangan terus mengatakan, oh kalau Allah nggak bisa berarti Allah lemah. Nah, yang mutusin lemah siapa? Kok jadi mutusin lemah? Kamu nggak ngerti ta'aluknya, itu perkaranya namanya lah mustahil itu barang yang nggak bisa diciptakan. Gitu loh. Bukan Tuhan ya bisa saja kalau mau bikin yang mustahil. Ini perkataan yang ngawur, perkataan yang keliru, yang bukan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan diikuti perkataan yang demikian. Jadi kenapa kok Nabi Idris nggak menjelaskan? Kalaupun dijelaskan, iblis itu nggak akan mau menerima. Kenapa? Dia sudah buta mata, buta hati. Buta mata, buta hati. Kenapa? Dicolok sama Nabi Idris, matanya buta kan. Hatinya juga buta, hingga dijelaskan seperti apapun nggak bisa menerima. Maka cukup dikatakan bisa ambil. Kalau kamu kok besok tanya lagi sama orang begitu-begitu, kayak apa? Kalau orangnya ini mulahada, maksudnya tidak mau menerima kebenaran. Beda sama diskusi. Diskusi itu mau terima kebenaran. Kalau ini iblis bukan diskusi, mau ngejek, mau ngeledek, mau melecehkan gitu loh. Datang mau melecehkan. Lah jawabannya apa? Colok, itu hukumannya. Datang mau melecehkan. Kalau mau diskusi cari ilmu, Nabi itu Raufur Rahim. Semua Nabi Raufur Rahim, sayang sama umatnya. Gak ada Nabi yang gak sayang sama umat. Kayak apapun dia jahatnya, disayang sama nabinya. Nabi Nuh itu sampai berapa ratus tahun dia dakwah, sayang sama umatnya. Gak ada Nabi gak sayang, gak ada. Lah kok dicolok? Yang datang bukan mau cari bener, datangnya mau membuli. Berapa orang oleh Rasulullah yang disuruh membunuh? Nah, datang orang kata Rasulullah, bunuh. Kenapa? Datangnya bukan mau masuk Islam, datangnya mau melecehkan, mau menghancurkan, mau merendahkan. Maka hukumannya ya dibunuh. Itu nggak dicolok lehernya sekalian. Tapi dicolok leher juga nggak mati. Memang nggak bisa mati. Mau dicolok-colok juga nggak mati. Memang sudah nafsnya nggak bakal mati. Terus ini jadi batasannya itu al-qudrat wal iradat muta'alliqani, dua-duanya bijami'il mungkinat. Mungkinnya apa? Apa saja. Bisa enggak Allah bikin gelas yang gedenya enggak terbatas? Bisa. Asal itu masih perkara mungkin, bisa diciptakan. Gitu loh. Yang kelihatan pakai mata kamu apa? Langit. Enggak pakai tiang. Itu kan kelihatan di mata kamu. Tiap hari kamu lihat Allah bisa bikin langit nggak pakai. Artinya apa? Allah bisa bikin segala sesuatu asal itu mungkin terjadi, bisa dibikin. Matahari nggak digantung, ada gantungannya. Artinya apa? Allah bisa bikin segalanya selagi itu perkara yang mungkin terjadi. Ini rumus dari Imam As-Sanusi, diarahkan dari arah apa? Salbun darurah, tidak wajib yang maknanya wajib. Artinya apa? Wajib jaiznya. Kalau kamu buka kitab Tauhid Malaysia, buka di YouTube,
Malaysia, akidah tauhid Malaysia. Adanya 3, wajib, mustahil, harus. Coba jelasinnya gimana ente? Wajib, mustahil, harus. Lah wajib sama harus bedanya apa? Kalau kita kan sama. Wajib, mustahil, maknanya harus jaiznya gitu loh. Harus sama keadaan keduanya. Kalau wajib ini nggak sama, mustahil nggak sama. Kalau jaiz harus sama keadaan keduanya, gitu loh. Maka dari situ mereka sudah menemukan mungkin khos langsung ditemukan dengan perkataan harus jaiznya, nggak bisa nggak jaiz. Artinya yang wajib dan mustahil bukan perkara yang bisa diciptakan. Yang bisa diciptakan hanya perkara yang mungkin terjadi. Ini yang jadi ta'aluknya kudrat dan iradah. Jadi jangan sampai kita kelewatan mensifati Allah dengan sifat kudrat, tapi kudratnya disifati ta'aluknya menyeluruh pada segala sesuatu, baik itu wajib ataupun mustahil. Maka kita tidak mensifati Allah dengan sifat yang sebenarnya. Maka yang sebenarnya harus kita sifati kudrat iradat hanya ta'aluk pada perkara yang mungkin khas atau yang mungkin terjadi, bukan perkara wajib, bukan pula perkara yang mustahil. Nah, kalau mau digambarkan begini. Ini gambar yang kalau akalnya waras bisa nyambung. Kalau Allah kuasa, kalau Allah mau, Allah bisa saja bikin anak. Ini kebablasan namanya, kelewatan. Lah, perkataan yang mestinya dikatakan seperti itu seperti apa contohnya? Kalau Allah mau, Allah bisa saja memasukkan orang Islam yang nggak pernah berdosa ke dalam neraka. Lah ini bisa itu terjadi, gitu loh. Masih masuk perkara yang mungkin terjadi. Allah bisa saja memasukkan hamba yang taat, nggak pernah maksiat ke dalam neraka, bisa saja. Banyak sekarang ini keluar bahasa Nabi juga bisa masuk neraka. Ini dari arah ini, dari arah suluhnya, dari arah kalau Allah mau dari suluhnya bisa saja terjadi. Allah bisa bikin yang mungkin, karena itu masuk perkara mungkin, gitu loh. Ini kalau kamu omong di luar, itu mustahil dong. Nabi kok masuk neraka, mustahil. Jadi orang kalau sudah nggak bisa lurus menempatkan mana wajib, mustahil, jaiz, mesti ketabrak, mesti berselisih, mesti nggak bisa sejalur pemahamannya. Jadi nggak bisa mensifatkan Allah dengan sifat yang sesuai bagi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita mesti luruskan. Kamu harus jelas benar mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Memasukkan hamba yang taat ke dalam neraka itu jaiz. Memasukkan hamba yang ahli maksiat ke dalam surga juga itu mungkin saja terjadi. Bukan, itu nggak mungkin. Kalau bikin anak mungkin. Nah ini kebalik. Bikin anak mungkin, masukin hamba yang taat ke neraka nggak mungkin. Nah ini kan kebalik ini. Jadi kalau otak sudah soak itu begitu. Yang min jadi plus, yang plus jadi min. Namanya konsep bagaimana? Jadi ini yang harus kita luruskan. Jadi jaga pikiran kita, jangan sampai salah menempatkan. Kamu harus pada relnya masing-masing. Yang wajib ya pada relnya wajib, mustahil pada mustahil, yang jaiz pada jaiz. Jangan sampai salah menempatkan makna ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang akalnya rasih, akalnya bisa memahami ini dengan pemahaman yang benar sesuai tuntunan para ulama kita. Allah jadikan akal kita akal yang sehat, akal yang bisa iman kepada Allah dengan sebenarnya, iman kepada Rasul dengan sebenarnya,
Allah jadikan iman kita iman yang kuat sampai akhir hayat kita. Allah tambah terus bagi kita keyakinan, dalil-dalil hingga menguatkan hati kita dan selamat kita di dunia sampai di akhirat. Ibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة وصلنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه دادا قاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.